Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bia Eduka. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Ada 5 soal yang akan kita bahas, di antaranya ada yang mengenai integritas dan juga bela negara. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung ke soal nomor 1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyelamatkan keuangan negara sebesar 117,84 triliun pada tahun 2022. Kepala BPKP, Ateh, mengatakan hasil pengawasannya telah diserahkan kepada Presiden. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2022 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat, serta membantu pemerintah dalam resiliensi berbagai tantangan ke depan. Untuk tahun 2023 juga telah menyusun agenda prioritas pengawasan untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah. Pencapaian yang dilakukan oleh BPKP termasuk ke dalam tindakan A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Ekstremisme, D. Integritas, atau E. Patriotisme. Oke, kalau kita setelah kita membaca soal-soalnya, membaca soal yang nomor 1 ini, maka kita bisa langsung mengeliminasi opsi yang C, yaitu ekstremisme, kemudian nasionalisme, dan juga patriotisme, karena di sini tidak ada yang mencerminkan sikap rela berkorban. Nah, di sini yang dilakukan oleh Bapak Ateh itu kan merupakan bentuk bela negara sesuai dengan profesinya. Karena memang beliau ini berprofesi sebagai kepala BPKP, maka ya tugasnya beliau adalah mengadakan penyelidikan terhadap keuangan negara serta menyelamatkan keuangan negara. Sehingga sikap yang dilakukan oleh Bapak Ateh ini merupakan sikap bela negara, yakni sesuai dengan profesinya, yaitu sebagai kepala BPKP. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah bela negara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bermasyarakat jika benar-benar diterapkan akan membentuk kehidupan bertetangga yang tertib dan harmonis. Salah satu contohnya adalah pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah. Berikut ini termasuk pernyataan yang mencerminkan sikap dalam mewujudkan keharmonisan tetangga dengan cara menjalankan nilai-nilai musyawarah adalah A. Tidak melakukan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu tetangga dalam melaksanakan ibadah sesuai keyakinan. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan musyawarah ya. Kalau kita tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah sesuai dengan keyakinannya, itu lebih condong ke sila yang pertama, bukan sila yang keempat. Lalu opsi B. Oke, berarti kita bisa mengeliminasi opsi yang A. Lalu yang B, bersaing secara sehat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ini juga tidak ada kaitannya dengan musyawarah. Kemudian yang C, melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan yang dapat mengganggu keamanan dalam bermasyarakat. Ini juga tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai musyawarah. Lalu D, menyapa tetangga setiap hari dan memberikan bantuan jika diperlukan, juga tidak ada hubungannya dengan musyawarah. Maka ya satu-satunya jawaban yang mungkin sesuai yang menerapkan nilai-nilai musyawarah itu adalah opsi yang E. Kita cek dulu opsi E. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati bersama. Nah, di sini ya, telah disepakati bersama. Berarti sebelumnya sudah ada kegiatan musyawarah sehingga dihasilkanlah kesepakatan bersama, di mana kesepakatan bersama tersebut tidak boleh dilanggar atau dilaksanakan secara tanggung jawab, yaitu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati bersama sehingga tidak mengganggu kenyamanan bertetangga. Oke, jadi yang menerapkan atau menjalankan nilai-nilai musyawarah itu adalah opsi yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Andi adalah anak bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Ia selalu belajar dengan tekun dan melakukan inovasi-inovasi untuk memajukan Indonesia. Andi beranggapan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling baik serta dikaruniai berbagai kekayaan, sumber daya alam yang mumpuni sehingga tidak perlu melakukan kerjasama dengan bangsa lain. Bila dikaitkan dengan nilai-nilai dari sila Pancasila, pandangan Andi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang mana? Maksudnya bertentangan dengan nilai Pancasila yang mana? A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Permusyawaratan, dan atau E. Keadilan sosial.
Oke, Andi tadi kan beranggapan bahwa bangsa Indonesia itu kan bangsa yang paling baik ya. Nah, ini merupakan sikap chauvinisme atau menganggap bangsa sendiri lebih baik atau paling baik dibandingkan dari bangsa yang lain. Nah, itu tentunya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena kita merendahkan bangsa lain. Nah, nilai kemanusiaan itu kan erat hubungannya atau terdapat di dalam sila yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan itu sendiri. Nah, salah satu poin atau butir Pancasila pada sila kedua itu kan salah satu bentuk perwujudannya adalah bekerja sama dengan negara lain. Sedangkan pada soal ini dikatakan bahwa si Andi ini beranggapan bahwa negara Indonesia itu tidak perlu melakukan tidak perlu melakukan kerjasama dengan bangsa lain. Gitu. Padahal jelas-jelas salah satu sikap yang mencerminkan nilai kemanusiaan atau sila kedua Pancasila itu adalah bekerja sama dengan negara lain. Nah, kalau di sini berarti bertentangan, ya kan? Sehingga apabila dikaitkan dengan nilai sila Pancasila yang telah dilakukan Andi ini tentunya bertentangan dengan sila yang kedua atau nilai kemanusiaan. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nama Jaksa Agung R. Suprapto telah disematkan sebagai nama jalan di banyak kota. Namun, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Sebagai Jaksa Agung, Suprapto tidak hanya pernah menangkap menteri, tetapi juga pejabat partai dan perwira militer. Suprapto pernah melakukan penangkapan rekan dari seorang panglima militer. Kemudian, panglima itu mengirimkan utusan untuk menemui Suprapto. Utusan itu meminta Suprapto untuk membebaskan rekan si panglima yang ditangkap kejaksaan. Tapi ditolak secara tegas oleh Jaksa Agung. Beliau mengatakan kalau mau melepaskan lebih baik langkahi mayat saya dulu. Ya. Lebih baik langkahi mayat saya dulu sebagai Jaksa Agung. Sikap yang ditunjukkan oleh Suprapto dalam cerita di atas mencerminkan sikap integritas terutama A. Adil, B. Berani, C. Jujur, D. Tanggung jawab, E. Tegas. Nah, tegas itu tidak termasuk di dalam nilai integritas ya. Jadi di dalam nilai integritas itu tidak ada poin tegas. Tadi Suprapto ini menunjukkan sikap yang berani, ya kan? Beliau itu pernah menangkap menteri, kemudian juga pernah menangkap pejabat partai dan perwira militer. Beliau juga pernah menangkap rekan dari seorang panglima militer, bahkan diminta untuk membebaskan, namun dengan tegas beliau menyatakan tidak akan membebaskan dan jika ingin melepaskan maka harus melangkahi mayatnya beliau dulu. Dari sini jelas tergambar bahwa Bapak Suprapto ini mencerminkan sikap yang berani karena memang beliau itu berada pada posisi yang benar, maka seperti apapun tantangannya beliau menunjukkan sikap beraninya. Ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Via sedang merapikan barang-barangnya setelah rapat yang baru saja diikuti beberapa dinas yang dilaksanakan di kantornya. Kemudian dia menemukan sebuah barang berharga yang diduga milik peserta rapat yang lain. Jika Via gambaran seorang yang berintegritas, maka tindakan yang akan dilakukannya adalah A. Via berusaha mencari tahu barang tersebut dijual di mana. Nah, ini tidak penting ya. Ngapain? Lalu yang B, Via akan mencari informasi tentang seberapa besar nilai barang tersebut. Ini juga tidak perlu. Lalu yang C, Via tidak berniat mengambil barang tersebut dan segera melaporkan ke petugas piket. Bisa jadi, kita keep dulu. Lalu yang D, maksudnya ini Via ya, bukan Diana. Via berencana mengembalikan barang tersebut karena dia menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya. Ini dia masih berencana, belum melakukan. Lalu yang E, Via akan menyimpan barang tersebut dan akan mengembalikan jika ada yang memintanya. Berarti yang E ini juga tidak ya, langsung kita eliminasi. Jadi jawabannya itu antara opsi C atau D. Yang opsi C ini sudah jelas-jelas berupa tindakan. Dia tidak berniat mengambil dan kemudian akan melaporkan ke petugas piketnya. Berarti dia sudah ada tindakan. Lalu yang D itu dia hanya sekedar berencana ya, belum direalisasikan. Sehingga yang lebih tepat tindakan yang harus dilakukan Via itu ya harusnya langsung tidak berniat mengambil barang tersebut kemudian melaporkannya ke petugas piket. Tidak hanya sekedar berencana mengembalikan barang tersebut karena dia menyadari bahwa barang yang tersebut bukan miliknya. Dia kan baru berencana ya, belum ada tindakan atau belum ada action. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini itu adalah yang C, bukan yang D. Ya. Demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan teman-teman.
serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya dalam mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.